Memang tegar Rasulullah, utusan Allah? Tidak. Kita memulai dari ya bani Israil inni Rasulullah ilaikum. Jadi biar Sering tuh, istananya besar sekali. Di sana di tengah-tengah ada cahaya, itu adalah Nabi Sulaiman alaihissalam. Itu burungnya bentuknya bagus ya. Itu burung hudhud. Ada pemanah, tapi tadi pemanah sudah dipilih oleh Ainun. Ada itu tuh, ada semut-semut kecil di situ. Ada pelayan istana dan juga ada ksatria. Kamu mau pilih yang mana? Ksatria, wah naik kuda. Oke, keren banget. Coba kita lihat yuk. Hafal ya. Bacakan sampai nanti dibilang cukup oleh Syekh Ahmad Al-Misri ya. Coba Kak Irfan bawain dulu maskernya, maaf. Nah, senyumnya ini loh, ya Allah. Oke. Quran surat As-Saff akan dibacakan oleh Tegar. Tegar sudah siap? Insya Allah siap. Insya Allah Tegar sudah siap. Silakan Tegar. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Sabbaha lillahi ma fis samawati wa ma fil ardh wa huwal azizul hakim. Ya ayyuhalladzina amanu lima taquluna ma la taf'alun. Kabura maqtan 'indallahi an taqulu ma la taf'alun. Innallaha yuhibbul ladzina yuqatiluna fi sabilihi saffan ka'annahum bunyanun marsus. Wa idh qala Musa liqaumihi ya qaumi lima tu'dhunani wa qad ta'lamuna anni rasulullahi ilaikum. Falamma zaghu azagha Allahu qulubahum wallahu la yahdil qaumal fasiqin. Wa idh qala Isa ibn Maryam ya bani Israil inni rasulullahi ilaikum. Inni rasulullahi ilaikum musaddiqan lima baina yadayya minat tawrati wa mubashiran bi rasulin ya'ti min ba'di ismuhu Ahmad. Falamma ja'ahum bil bayyinati qalu hadha sihrun mubin. Wa man azlamu mimman iftara 'ala Allahi al-kadhiba wa huwa yud'a ila al-Islam. Wallahu la yahdil qaumadh dhalimin. hasbuk. Shadaqallahul azim. Allahumma arhamna bil Quran. Tegar, Binjai. Tegar ini usia 8 tahun, hafalnya 5 juz dari Binjai. Oke. Dewa Juri, Tegar mau nunjukin loh cara Tegar pakai masker. Mau lihat nggak? Ya, tunjukin. Kamu hebat. Nih.
Coba. Ya. Itu. Nih. 1, 2, 3, go. Wih. Seperti itu. Tuh. Udah deh jadi. Wah, Masya Allah, tepuk tangan dong untuk Tegar. Tuh, Tegar aja pakai masker tuh. Pemirsa di rumah juga ya, supaya saling menjaga kesehatan dan keselamatan kita semuanya. Alhamdulillah, keren banget sih. Suaranya bagus loh, semangatnya tinggi banget. Kak Nabila, silakan untuk Tegar. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Mohon izin Kak Irfan. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Untuk adik Tegar, penampilan Tegar hari ini kelihatan sekali khusyuknya ketika membaca ayat-ayat Al-Quran. Ada beberapa catatan dari Kak Nabila. Yang pertama, apa karena ini ayat-ayatnya panjang, jadi ada beberapa ayat yang agak ngebut, terus ngerem dikit. Takut keburu habis itunya, nafasnya. Ya, jadi seperti ayat pertama tuh udah bagus gitu kan. Oh, bagus nih bacanya. Pas ayat kedua ngebut, terus ayat ketiga slow, terus ayat keempat ngebut. Itu kenapa kayak gitu? Melihat kemampuan nafas ya. Wah, ini harus dikebut nih, kalau nggak dikebut nggak sampai nih gitu. Ya, jadi ketika kita membaca Al-Quran itu kita harus stabil. Karena tidak ada keseimbangan, jadi di ayat yang kedua kan agak cepat bacanya. Jadi madnya itu berkurang. Terus di ayat yang Innallaha yuhibbul ladzina yuqatiluna fi sabilihi safa itu agak cepat gunnahnya, jadi agak berkurang seperti itu. Dan itu mempengaruhi juga di huruf mad, gunnah. Jadi kita harus jelas mau agak cepat bacanya atau mau slow kayak gitu. Kalau mau cepat semua. Ya. Kalau mau slow semua. Ya. Tapi mau cepat, mau slow, mau lambat, tetap hak huruf, ilmu tajwidnya harus tetap dipenuhi. Iya, ya. betul. Jadi seperti itu. Terus mulai dari ta'awuz ya, a'udzu, dzalnya harus tipis ya. Terus hamzah yang menurut Kak Nabila Tegar ini sering ketinggalan, kurang menegaskan huruf hamzah. Ya, hamzah itu haknya adalah tahqiq. Tahqiq itu memperjelas atau mempertegas ya. Jadi ayyuha amanu an taqulu tu'dzunani Israila, terus azlamu id. Jadi hamzah itu haknya memang kalau dia tidak kita mempertegas, dia seolah-olah tidak ada. Seperti misalnya Kak Nabila baca ya ayyuhalladzina, seharusnya ya ayyuhalladzina, seolah-olah tidak ada. Kalau kita kurang menegaskan huruf hamzah itu nanti hilang. Terus selain itu mad yang kurang panjang ya, yang seharusnya 4 atau 5 harakat karena kurang stabil tadi ya, jadi berkurang dari 4 harakat. Terus ada beberapa huruf sin yang berharakat dhammah terdengar huruf shad. Seperti Rasul. Ya, coba kan Nabila pengen dengar Tegar membaca waqad ta'lamuna anni rasulullahi ilaikum. وقد تعلمون أني رسول الله إليكم. Rasulu, sinnya tipis, rasulu. Ya, Tegar huruf sinnya bagus ya. Buktinya ketika basmalah bagus huruf sinnya ya. Jadi di sini huruf sin yang ketika berharakat dhammah perlu diperhatikan. Terus juga tadi ketika waqaf bi rasulni ya'ti min ba'di ismu Ahmad ya. Tadi tidak ada qalqalah, harusnya Ahmad ya, qalqalah. Terus dhammah wa man azlamu mimman ya. Terus huruf qaf juga perlu diperhatikan, tadi kurang tebal. Jadi Kak Nabila merasa Tegar itu penampilan hari ini bisa lebih maksimal lagi. Yang seharusnya bacanya minimal kesalahan, ternyata huruf-hurufnya masih ada. Tapi semangatnya bagus loh Kak. Semangatnya bagus, suaranya indah. Oke. Semangatnya bagus, suaranya. Sip, sudah cukup Kak. Makasih Kak Nabila. Dari Kak Nabila ke Syekh Ahmad Al-Misri, silakan Syekh. Ya, bismillahirrahmanirrahim. Untuk Tegar hari ini karena beliau cepat membaca ayat, jadi berubah irama, kemudian kehilangan banyak hak tajwid ya. Huruf juga wa idh qala, huruf zalnya, kemudian huruf sin dan ha, qalu hadza sihrun mubin. Tadi Kak Nabila wa man azlamu sudah. Kemudian la yahdil qauma adh-dhalimin, qafnya
kurang jelas, dan adh-dhalimin huruf dha'nya. Kemudian waqaf ibtida'nya tadi kurang tepat di beberapa ayat, seperti innallaha yuhibbul ladzina yuqatiluna. Kemudian beliau melanjut atau memulai dengan fi sabilihi saffa. Kan lebih bagus balik alladzina yuqatiluna fi sabilihi saffa, ka'annahum bunyanun marsus. Kemudian mulai dengan waqad ta'lamuna anni rasulullahi ilaikum. Lebih tepat ya qaumi lima tu'dzunani, ya wahai kaumku, kenapa kalian menyakiti aku? Waqad ta'lamuna anni rasulullah ilaikum. Kalian tahu bahwa saya adalah utusan Allah untuk kalian. Kemudian wa idz qala Isa bin Maryam ya bani Israil, ya. Beliau mulai inni rasulullah. Memang tegar Rasulullah utusan Allah? Tidak. Kita memulai dari ya bani Israil inni rasulullah ilaikum. Jadi biar nyambung maknanya, karena ada waqaf yang disebut waqaf makruh, seperti innallaha la yastahi. Kalau diartikan sesungguhnya Allah tidak malu, padahal itu enggak gitu. Harus dilanjut ayatnya biar lebih tepat. Syekh dan Kanabila mengenai waqaf ibtida, mengenai arti dari yang kita baca. Kadang-kadang kan adik-adik kita itu membaca Al-Quran dan menghafal itu ya udah lihat Arabnya saja dan belum mengerti arti dari bahasa Al-Quran yang dibaca. Bagaimana ya? Apakah ada tips? Mungkin dari Kak Nabila, kita usahakan mengikuti tanda baca yang dalam Al-Quran. Jadi di setiap Al-Quran itu boleh diperlihatkan. Coba Pakai mushaf besar aja. Mushaf kabir. yang besar tuh, biar dari Jimmy Jeep kelihatan. Jadi misalnya di sini ada di ayat yang pertama, qala ya Nuhun innahu laysa min ahlik. Ada tanda baca di sini, ada huruf jim. Nah, itu adalah tanda baca. Jadi artinya ini jim ini adalah jawazul waqf wa jawazul wasl. Boleh disambung dan boleh berhenti. Oke, kan ada yang di atas tuh Ya, huruf jim. huruf jim. Itu berarti bisa Boleh berhenti, bisa boleh lanjut. bisa lanjut. Jika berhenti gak usah diulang lagi. Tidak usah. Lanjut. Kalau mau berhenti di situ langsung bisa lanjut innahu amalun ghairu shalih, bisa. Terus setelah itu innahu amalun ghairu shalih fala tas'alni ma laysa laka bihi ilm. Nah, di sini ada tanda qili, ya. Qili ini artinya lebih bagus kita wakaf di situ. Itu apa tandanya, Kak? Ada qaf lam ya kecil. Jadi itu lebih baik berhenti di situ. Ya, lebih baik berhenti di situ. Tapi kalau misal dibablasin, Boleh. Terus kalau misalnya di sini misalnya nih. Watilka adun, ya, ada tanda sili. Nah, ini tanda ini artinya lebih baik disambung. justru lebih baik disambung. Lebih baik disambung karena nanti ya lebih mantap gitu artinya. Watilka adun jahadu bi ayati rabbihim. Nah, Kalau misal berhenti watil ka'ad itu diulang atau dilanjut? diulang lagi. Diulang. Nah, diulang lagi. Watilka adun jahadu bi. Oke. Kakak di situ ada tanda kayak bintang itu di bawah ayat 60 itu apa sih, Kak? Ini tanda setiap awal seperempat juz, seperempat hizb. Hizb itu, jadi gini Kak Irfan, di setiap awal juz ada bintang seperti ini, dan di setiap setengah juz ada bintang seperti ini, dan setiap seperempat dari seperlapan dari juz itu ada bintang ini. Jadi satu juz itu ada 8 bintang. Oke. Bedanya bintangnya sama semuanya? Sama, kalau ini sama semua, Oke. awal seperempat. Oke. Ada tanda lain lagi nggak, Kak, yang bisa di-share? Ada, bentar. Nah, misalnya di sini di awal surat Al-Baqarah, dzalikal kitabu la raiba fih, ada ini namanya Titik 3 gitu? titik 3. Ini bukan huruf sa, bukan huruf shin ya. Ini atau titik yang nyasar bukan ya. Ini adalah namanya waqfut ta'anuq ya. Ini jadi kita milih mau berhenti di la raib atau mau berhenti di fi. Oh. Jadi kalau misalnya Jadi la raiba fih bisa. bisa atau la raib tapi nggak boleh ulang lagi. Jadi karena bila kasih contoh, dzalikal kitabu la raib fihi hudal lil muttaqin. Boleh. Boleh atau dzalikal kitabu la raiba fihi hudal lil muttaqin. Karena kalau misalnya kita baca aku mau berhenti dua-duanya la raib terus fi hudal lil muttaqin, itu artinya agak kurang. Kak, ini tuh kalau wakaf tidak seperti ini tuh masuk ilmu tajwid atau gimana sih, Kak?
Iya, al-waqf wal ibtida itu adalah termasuk salah satu ilmu tajwid. Makanya ilmu tajwid bukan hanya dari segi makharijul huruf, tapi memahami tanda al-waqf wal ibtida ini adalah ilmu juga. Dan bahkan ada ketika orang yang ahli qiraat atau Quran, mereka mempelajari ilmu waqf ibtida itu selama 1 tahun. Oke, saya mau kasih wakaf satu lagi, Bu. Boleh. Harful mim. Mim, kan mim. Kita lihat di sini ya, ada waqalatil yahudu yadullahi maghlulatun ghullat aydihim wa lu'inu bima qalu. Di sini ada tanda mim. Ya. Ya, itu apa? Nah, mim itu artinya waqf lazim, harus berhenti di sini. Harus. Harus lazim. Karena kalau kita sambung nanti berubah arti. Karena di sini pembicaraannya adalah orang Yahudi ya mengejek Allah bahwa tangannya Allah itu bergenggam gitu. Maksudnya tidak sedekah, tidak gitu. Walu'inu bima qalu. Nah, tapi di ayat setelah mim tanda ini ya Allah menegaskan bahwa percakapan mereka itu tidak benar. Jadi itu kalau ada tanda mim seperti itu harus walaupun nafas masih ada Ya, harus berhenti di situ. Harus wakaf. Yang harus berhenti itu cuma mim itu. Iya. Oke. بعدين نعطيه السكتة. Ada sakta. Kalla bal rana. Oh iya. Iya, Oke, sih. satu lagi Iya. Kak, maaf Ada Kak. mutawifin. Ada satu lagi namanya saktah. Di juz Kalla 30 bal rana. ada. Mutawifin. Kalla bal rana. Nah, di sini ditulisin saktah, tapi kadang-kadang dalam cetakan lain ditulis ada sinnya saja. Ya. Nah, itu artinya kita harus di sini berhenti sejenak tanpa mengambil nafas. Berapa lama, Kak? 2 harakat. Jadi kalla bal rana tanpa kita mengambil. Oke. Jadi dalam Al-Quran seperti ini ada 6, ada 4 wajib yang ada 2 jaiz. Oh, cuma ada di beberapa tempat itu Iya, saja. Ada 6, 4 wajib, 2 lagi. jaiz ya. Bedanya apa? Mana yang wajib, mana yang jaiz, Kak? Beda tergantung arti, Kak. Jadi kalau seperti yang di surat Al-Mutaffifin ini wajib. Terus yang di surat Al-Qiyamah, nah sama di sini waqila man raq ini juga termasuk wajib. Ini wajib. Oke. Sip. Terima kasih loh Kak Nabila. Ini hal-hal ini kadang-kadang luput dari pembahasan. Karena ilmu tajwid itu ya sebatas idhar, ikhfa, idgham yang diajarkan hal seperti itu. Tapi yang wakaf ibtidah itu kadang-kadang terlewat ya. Ya, wakaf ibtida itu sebenarnya salah satu bab yang mungkin dia di akhir pembahasan ilmu tajwid, tapi tidak kalah pentingnya dengan ilmu tajwid itu sendiri, menjadi bagian dari makharijul huruf dari tajwid. Jadi jangan sampai kita paham ilmu tajwid, paham mad dan lain sebagainya, sifat huruf, cara pelafalan, tapi kita mengabaikan wakaf ibtida, justru akan lebih indah lagi bacaan kita ketika kita sangat memahami. Ya, terima kasih. Mudah-mudahan menjadi ilmu yang bermanfaat. Terima kasih Dewan Juri.